Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi kami tentang bakteri patogen yang menginfeksi saluran pernapasan dengan dosen pengampu Pak Imam Bagus Sumantri Espram MSI APT. Berikutnya, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Raika Salsabila Istantika, dengan NIM 231501134. Saya Clara Tripena Sihaan dengan NIM 231501168. Saya Lovelita Elisama Site dengan NIM 231501042. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit yang menyerang sistem pernapasan ini bersifat menular dan dapat menyebar melalui droplet atau percikan ludah dari orang yang terinfeksi. Berikutnya, siklus hidup Mycobacterium tuberculosis. Bakteri masuk ke dalam aerosol oleh pasien TB paru yang batuk. Tetesan terhidup ke paru-paru pasien yang tidak terinfeksi. Tempat bakteri berkembang biak dan respon imun host mencoba menahan infeksi dengan mengembangkan granuloma. Fokus GON dapat terbentuk di lokasi implantasi. Pada sekitar 90% pasien, infeksi dapat ditahan seumur hidup. Tetapi pada sebagian kecil dari mereka yang terinfeksi, penyakit tersebut aktif kembali. Hanya pasien dengan penyakit paru dan khususnya penyakit paru berlubang yang menjadi infeksius dan memulai kembali siklus tersebut. Akibatnya, setiap pasien harus menginfeksi lebih dari 10 pasien untuk mempertahankan prevalensi infeksi. Selanjutnya, cara penginfeksian TBC. Yang pertama, bakteri Mycobacterium tuberculosis dihirup setelah terpapar mikroorganisme yang bertahan hidup tersuspensi dalam droplet udara sebelum diangkut dari sumber awal ke host yang rentan. Orang yang terinfeksi batuk atau bersin mengeluarkan droplet pernapasan yang mengandung partikel bakteri yang menular, yang secara langsung mengenai mukosa hidung orang yang rentan. Bakteri ini lalu menempel pada epitel saluran pernapasan dan membentuk koloni. Kolonisasi merupakan proses penting dalam infeksi pada saluran pernapasan. Nasofaring yang berepitel kolumner simplex dengan silia merupakan tempat sesuai untuk kolonisasi. Mikroorganisme yang ada di saluran napas bagian atas terus-menerus terpapar ke jaringan paru-paru dan melalui mikroaspirasi sekresi orofaring dari trakea dapat memasuki saluran napas bagian bawah. Namun saluran napas bagian bawah mempertahankan mekanisme pertahanan untuk menghindari invasi alveoli di paru-paru, sehingga diperlukan cacat bawaan atau didapat untuk memulai pneumonia. Infeksi bakteri pernapasan sebelumnya menyediakan vektor bagi pneumococcus dari orofaring ke saluran pernapasan bagian bawah, karena bakteri menginduksi perubahan pada saluran pernapasan inang. Misalnya kerusakan epitel, perubahan fungsi jalan napas, peningkatan regulasi dan paparan reseptor, dan imunitas bawaan. Orofaring mereka dikolonisasi oleh mikroorganisme. Infeksi biasanya terjadi setelah kolonisasi orofaring dan nasofaring pada individu yang sehat, menghirup koloni ini dan menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan bagian bawah. Identifikasi bakteri Mycobacterium tuberculosis dengan metode pewarnaan Gill-Nielsen dilakukan sebagai berikut. Pertama, pengumpulan sampel. Sampel sputum dikumpulkan dari pasien yang mengalami batuk lebih kurang 2 minggu. Kedua, proses pewarnaan. Pertama, fiksasi. Sputum dioleskan pada kaca objek dan difiksasi dengan memanaskan kaca objek di atas api bunsen. Dua, aplikasi pewarnaan. Kaca objek yang telah difiksasi kemudian ditutupi dengan larutan karbonfusin dan dipanaskan hingga mengeluarkan uap selama beberapa menit. Ketiga, pencucian. Kaca objek dicuci dengan air mengalir. Ketiga, dekolorisasi. Ulangi, keempat, dekolorisasi. Kaca objek kemudian direndam dengan larutan asam alkohol selama beberapa detik untuk menghilangkan pewarna dari bakteri non-tahan asam. Yang kelima, counter staining. Kaca objek diwarnai dengan larutan metilen blue selama 1 menit, lalu dicuci lagi dengan air mengalir. Yang ketiga, pengamatan mikroskopis. Setelah proses pewarnaan selesai,
Kaca objek diamati di bawah mikroskop menggunakan lensa objektif imersi minyak. Bakteri Mycobacterium tuberculosis akan tampak berwarna merah cerah karena karbonfuscin dengan latar belakang berwarna biru karena metilen group. Baiklah, berikutnya bakteri Streptococcus pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia penyakit yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia yang menyerang saluran pernapasan bawah. Berikutnya siklus hidup bakteri Streptococcus pneumonia. Model yang merangkum mekanisme yang terlibat dalam invasi pneumococcus dan kelangsungan hidup intraseluler dalam berbagai organ. Kolonisasi nasofaring terbentuk setelah menghirup pneumococcus dan merupakan prasyarat untuk penyakit invasif serta penularan ke inang baru. Penyebaran pneumococcus ke paru-paru, jantung, otak, dan limpa menyebabkan penyakit seperti pneumonia, gagal jantung, meningitis, dan bakteremia. Di paru-paru makrofag dan DC yang bermukim memfagositosis pneumococcus melalui interaksi dengan PLY dan pneumococcus yang terinternalisasi menghindari fusi lisosomal dan menekan produksi sitokin inflamasi dengan meningkatkan SOCS1 di jantung reseptor inang PAVR dan LR mendorong invasi pneumococcus ke kardiomiosit, di mana mereka membentuk lesi mikro dan menghambat kontraktilitas dan ritme jantung. Di dalam otak, pneumococcus berinteraksi dengan reseptor endotel, PCAM1, PLGR, dan PAVR, dan melakukan transitosis melintasi endotelium untuk menginfeksi jaringan otak di bawahnya. Di dalam limpa, pneumococcus menggunakan CD169 untuk menginfeksi makrofag limpa, di mana mereka bereplikasi secara intraseluler dan masuk kembali ke aliran darah untuk menyebabkan sepsis. Selanjutnya, cara penginfeksian pneumonia. Pneumonia didapat melalui aspirasi partikel inefektif seperti menghirup bibit penyakit di udara, yaitu bakteri Streptococcus pneumonia. Partikel infeksius difiltrasi hidung atau terperangkap dan dibersihkan oleh mukus dan epitel bersila di saluran napas. Bila suatu partikel dapat mencapai paru-paru, partikel tersebut akan berhadapan dengan makrofag alveoler dan juga dengan mekanisme imun sistemik dan humoral. Infeksi pulmonal bisa terjadi karena terganggunya salah satu mekanisme pertahanan dan organisme dapat mencapai trakus respiratorius, terbawa melalui aspirasi maupun rute hematologi. Ketika patogen mencapai akhir bronkiolius, maka terjadi penumpahan dari cairan edema ke alveoli, diikuti leukosit dalam jumlah besar. Kemudian makrofag bergerak mematikan sel dan bakterial debris. Sistem limfatik mampu mencapai bakteri sampai darah atau pleura visceral. Jaringan paru menjadi terkonsolidasi dan kapasitas vital dan pemenuhan paru menurun, serta aliran darah menjadi terkonsolidasi. Identifikasi bakteri Streptococcus pneumoniae dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, pengambilan sampel sputum dari pasien dengan keluhan batuk berdahak. Kedua, melakukan pewarnaan gram pada sampel sputum yang diperoleh. Yang ketiga, mengamati hasil pewarnaan gram di bawah mikroskop. Streptococcus pneumoniae akan tampak sebagai bakteri gram positif. Mengidentifikasi morfologi bakteri tersebut memiliki morfologi Streptococcus, yaitu berbentuk bulat dan tersusun seperti rantai. Yang kelima, memperhatikan kemungkinan adanya bentuk Diplococcus lancet, yang merupakan ciri khas dari Streptococcus pneumoniae. Yang keenam, menghitung jumlah sampel yang menunjukkan adanya bakteri dengan morfologi Streptococcus.
Sekian dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.